Kisah istimewa Fathu Makkah Part 1. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan semangat ya. Anak-anak, kembali lagi dengan Guru Rika pada channel Rika Oktaviani. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 pada kurikulum Merdeka dengan elemen sejarah peradaban Islam dengan judul Kisah Istimewa Fathu Makkah. Sebelum kita menuju ke materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian dari Fathu Makkah, dan yang kedua, kalian bisa menemukan sebab terjadinya peristiwa Fathu Makkah. Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, apakah kalian tahu apa itu Fathu Makkah? Fathu Makkah berarti terbukanya kota Makkah atau dapat diartikan juga sebagai pembebasan kota Makkah. Pembebasan tersebut merupakan suatu kemenangan terbesar bagi Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Hal itu karena dengan terbukanya kota Makkah, maka terpancarlah sinar Islam ke seluruh dunia. Bagaimana peristiwa Fathu Makkah terjadi? Yuk, mari bersama-sama kita simak video animasi berikut ini. Awal bulan Zulkhodah, tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umroh. Rombongan besar tersebut membawa 70 ekor unta sebagai hewan kurban. Namun, perjalanan mereka terhenti di wilayah Hudaybiyah, 22 km arah barat kota Mekah. Di Hudaybiyah, beberapa orang Quraisy bertanya tentang keperluan rombongan Nabi datang ke Mekah. Utusan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan dalam rangka penyerbuan, tetapi untuk menjalankan ibadah umroh, menyembelih kurban, dan setelah itu kembali ke Madinah. Namun, orang-orang Quraisy tetap bersikeras menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Melihat penolakan orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan menemui para pemimpin Mekah dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Utsman bin Affan diperlakukan dengan baik oleh para pemimpin Mekah. Bahkan, para pemimpin Mekah mengizinkan Utsman untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Tapi tanpa Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Utsman menolak tawaran tersebut. Para pemimpin Mekah tetap menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Oleh karena itu, dilakukan perundingan antara kaum muslim dan Quraisy Mekah. Nabi Muhammad memimpin langsung delegasi kaum muslim, sedangkan delegasi kaum Quraisy dipimpin oleh diplomat senior mereka, Suhail bin Amr. Perundingan yang berjalan alot tersebut akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan yang isinya: pertama, gencatan senjata antara kaum muslim dan Quraisy Mekah selama 10 tahun. Tidak akan ada tindakan buruk maupun permusuhan dari kedua belah pihak. Kedua, jika ada yang datang kepada Muhammad tanpa izin keluarganya, maka dia harus dikembalikan. Dan jika ada muslim yang datang kepada kaum Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan. Ketiga, dibebaskan kepada seluruh klan yang ada di Arab untuk menjalin kerjasama kepada kaum muslim maupun kaum Quraisy. Keempat, pada tahun tersebut rombongan kaum muslim belum diperbolehkan memasuki Mekah. Pada tahun berikutnya, kaum muslim baru diizinkan masuk Mekah selama 3 hari dan hanya boleh bersenjatakan pedang tanpa diunus. Kelima, perjanjian antara kaum muslim dan Quraisy Mekah didasari ketulusan dan kesediaan untuk melaksanakannya tanpa penipuan dan penyelewengan. Kesepakatan yang dikenal sebagai perjanjian Hudaybiyah tersebut dibuat rangkap 2, masing-masing untuk kaum muslim dan kaum Quraisy Mekah. Isi perjanjian yang dianggap merugikan pihak muslim itu membuat para sahabat keberatan. Namun, Nabi Muhammad berhasil meyakinkan para sahabatnya bahwa perjanjian tersebut sebenarnya sangat menguntungkan kaum muslimin. Setelah sekitar 20 hari berada di Hudaybiyah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya kembali ke Madinah. Seperti yang tercantum dalam isi perjanjian, 2 suku yang saling berperang, yaitu suku Khuza'ah dan suku Bakr, menjatuhkan pilihan mereka. Suku Khuza'ah bergabung ke kaum muslim, sedangkan suku Bakr bergabung ke Quraisy. Mengikuti isi perjanjian Hudaybiyah, suku Khuza'ah dan suku Bakr juga melakukan gencatan senjata. Meskipun sepintas perjanjian Hudaybiyah merugikan kaum muslim, namun secara diplomasi, Nabi Muhammad meraih kemenangan politik melalui perjanjian tersebut.
kaum muslim diakui eksistensinya dan Islam diakui sebagai agama resmi di Jazirah Arab. Selain itu, kaum Quraisy Mekah juga mengakui Madinah sebagai sebuah negara. Perjanjian Hudaibiyah ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika pihak Quraisy melakukan pelanggaran, suku Bakar melakukan penyergapan terhadap suku Khuza'ah di sebuah oasis. Penyergapan tersebut dibantu oleh Quraisy Mekah. Pelanggaran perjanjian Hudaibiyah membuat Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengambil keputusan penting menyerbu Mekah. Sedangkan di Mekah, para pemimpin Quraisy yang menyadari pihaknya telah melakukan pelanggaran mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk melakukan diplomasi. Di Madinah, Abu Sufyan menemui Nabi Muhammad dan memberikan penjelasan panjang lebar. Namun, Nabi Muhammad tidak menghiraukan Abu Sufyan. Selain bertemu Nabi Muhammad, Abu Sufyan sempat menemui Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Namun, tetap saja Abu Sufyan gagal menemukan jalan keluar. Didera putus asa, Abu Sufyan pun kembali ke Mekah. Setelah bertahun-tahun, jumlah pengikut Nabi Muhammad semakin besar. Kali ini, 10.000 pasukan muslim dengan persenjataan lengkap telah bersiap menuju Mekah. Parade panjang 10.000 pasukan muslim memulai perjalanannya ke Mekah. Kali ini, pasukan muslim akan melaksanakan misi yang sangat menentukan, yaitu Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah dari tangan kaum Quraisy. Para pemimpin Mekah sama sekali tidak menduga kekuatan pasukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membagi 3 pasukannya melewati jalan yang berbeda, sehingga musuh tidak bisa memperkirakan dengan tepat jumlah pasukan muslim. Ketika pasukan muslim memasuki Mekah, kaum Quraisy hanya bisa pasrah karena tidak mungkin melawan kekuatan sebesar itu. Abu Sufyan dan para pemimpin Mekah lainnya menyerah kepada Nabi Muhammad. Setelah menguasai Mekah tanpa pertumpahan darah, Nabi Muhammad mengambil keputusan yang tidak terduga dan tidak sesuai dengan tradisi bangsa Arab. Nabi Muhammad memerintahkan para pemimpin pasukannya mengucapkan Al-Yaum, Yaum Al-Marhamah, yang artinya adalah hari ini hari kasih sayang. Nabi Muhammad mengampuni semua penduduk Mekah dan melarang pasukannya melakukan pertumpahan darah. Hari itu, 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Mekah berhasil dibebaskan dari kekuasaan kaum Quraisy Mekah. Saat itu juga, berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah dihancurkan. Pembebasan kota Mekah menjadi tonggak sejarah tidak hanya di Jazirah Arab, tetapi juga di seluruh dunia. Nabi Muhammad tampil sebagai pemimpin yang memberikan contoh bagaimana sebuah penaklukan pusat kekuasaan musuh tanpa pertumpahan darah, sekaligus tanpa pembalasan dendam. Nah, anak-anak, itu tadi adalah tayangan dari kronologi peristiwa Fathu Mekah. Sekarang, coba diskusikan dengan kelompok kalian. Apa yang dimaksud dengan Fathu Mekah dan apa sebab terjadinya Fathu Mekah? Coba kerjakan pada lembar kerja kalian. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.